Oke, selamat pagi semuanya kepada Bapak, Ibu, wali murid, dan kepada seluruh adik-adik semuanya, baik peserta didik atau siswa dari homeschooling Primagama maupun dari teman-teman di luar sana. Di sini saya perkenalkan, saya Lea Gunoviar Kidung Adi selaku narah hubung pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini homeschooling Primagama akan mengadakan agenda. Akan ada agenda yang kita beri nama HSPG Berbagi Bersama Akademik dan Psikologi. Dan sebelum kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan berdoa, nggih. Bapak, Ibu, Mama, Papa, dan adik-adik semuanya. Dan di sini ada kakak, ada kakak Vero, kemudian ada kakak Ratri, ada kakak Fani, kakak Aisy, dan kakak Astrid. Seperti itu, mari kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing, berdoa, dipersilahkan. Oke, cukup Bapak Ibu semuanya, Mama Papa dan seluruh adik-adik dimanapun kalian berada. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan mengadakan acara namanya HSPG Berbagi Cerita, intinya seperti itu. Dan kita akan ada dua segmen di sini. Yang pertama itu adalah nanti adalah cerita dari dongeng Kak Vero dan Kak Ratri. Kemudian nanti setelah itu kita akan ada diskusi kecil bersama adik-adik semuanya. Itu maupun Mama Papa nanti kita mohon partisipasinya juga. Setelah nanti ada agenda mendongeng, kita akan tergabung bersama psikologi HSPG Homeschooling Primagama nanti bersama dengan Kak Fani maupun Kak Aisy. Nanti akan dimoderatori oleh Kak Astrid. Tapi untuk yang awal kita akan nih sudah pada siap itu. Di situ ada Kak Vero dan Kak Ratri, lambaikan tangan dulu. Nah, ya itu yang gedek-gedek itu namanya Kak Vero, kemudian yang dada-dada itu namanya Kak Ratri. Di sini mari kita berikan waktu dan mari kita siapkan posisi kita, posisi mendengarkan yang baik, karena waktu mendongeng kita akan segera tiba. Silakan Kak Ratri dan Kak Vero untuk segmen mendongeng, saya silakan. Halo, suara saya masuk ya? Masuk, Miss. Masuk. Silakan. Ini Mister Gigit bocorin deh, kita mau dongeng. Iya ya, gimana sih? Kan tadinya kita mau masak ya, Miss. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi semua. Ada siapa aja nih, Miss? Siapa ya? Cek ya. Oke. Ada Kakak Ica. Kakak Ica. Kakak Rasya. Iya. Terus ada Lenovo nih siapa nih? Kakak Lenovo ini kayaknya. Iya, oke. Yang punya Lenovo kayaknya. Miss. Iya. Oh, ada Kakak Agustin. Kemudian Ah, Kak Fani. halo Kak Fani. Kak Aulia. Kak Bunda Rini, selamat pagi Bunda. Aduh, ini Bundanya senyumnya. Mas Fai ya? Iya. Ya, Senyumnya mencerahkan hati. betul sekali. Oke, ada Kak, ini Bunda siapa ini ya? Ada teman-teman dari HSPG Purwokerto. Iya, oh ini Ibunda dari Semarang. Selamat pagi Ibu. Oke. Miss, kita Ya. mau ngapain nih? Ngapain ya? Kita belum ini, Miss. Belum Belum apa? ngucapin slogan kita. Oh Yang iya, betul. Iya. Oke, halo semuanya. Kita hitung. Oh, iya gitu ya. Maaf ya kita karena syutingnya banyak jadinya nggak sempet. Oke. Ya. Selamat pagi semuanya. Jumpa dengan kami Ferrari, Vero, Ratri, Riang Gembira. Oke, jadi kita Ferrari ya? Iya, Ferrari.
Mantap. Ibunda Fai sampai ketawa loh. Bunda ini kakak Fai kemana? Belum di-unmute. Hostnya Oh, kerja. oke. Ya, nanti diajakin ya Bunda ya. Oke. Iya. Hari ini kita mau ngapain aja, Miss? Hari ini selain nanti kita ada dongeng Mm-mm. dari kita berdua, terus kita nanti juga main tebak-tebakan juga, Miss. Tebak-tebakan. Terus nanti teman-teman, adik-adik semuanya nanti ada menggambar sama mewarnai juga loh. Asik Nah, banget. jadi nanti yang ikut meeting kita hari ini coba disiapin juga ya kertas sama alat gambarnya, oke? Oke. Oke. Nggak harus yang lengkap ya, Miss ya? Iya, Mungkin cuma jadi 2-3 spidol nggak apa-apa. itu juga nggak apa-apa. Kalau kakak-kakak sama bunda-bunda juga mau ikut untuk berkreasi boleh juga. Kalau adanya cuma pulpen gimana, Miss? Atau Gak pensil? apa-apa. Berkreasi dengan alat seadanya ya. Oke, siap. Oke, tadi kan kita mau dongeng ya. Dongeng tentang apa sih? Tentang apa ya? Kayaknya kita harus manggil teman kita dulu. Iya, panggil dong. Oke, ntar ya. Kamu ditemenin sama siapa ini? Ntar ya. Kakak Vero. Wah. Ayo. Wah, ini si Ciumi, Miss. Oh, jadi ini yang namanya Cimi. Iya. Yang katanya lucu itu ya? Aku kan emang lucu. Kamu kalah lucu. Siapa yang lebih lucu dari Ada deh. Sini. Nah, kesini dong. Halo semuanya. Aku Gorila. Aku panggilnya Gori aja ya. Oh, jadi kamu Gori. Aku lucu kan teman-teman? Aku lebih lucu. Kamu minggir agak sana deh. Kenapa kamu nakal banget sih? Aku kan yang Aku pengen menyapa teman-teman aku. Tunggu ya, aku mau lihat dulu siapa aja ini ya. Ada Miss Fani. Miss Fani itu favoritku loh. Halo Miss Fani. itu favoritku. Kamu ikut-ikut. Ada Ada siapa lagi ya? Ada Kakak Ica. Halo Kakak Ica. Kak Ica, lihat aku aja Kak Ica. Ada Kakak Rasya tuh temanku loh. Temanku loh dia tuh. Kakak Rasya, dada dong sama Gori. Kak Rasya nggak kelihatan. Itu karena soalnya dia takut sama kamu tahu. Kamu. Nah, teman-teman, hari ini kita ada Gori. Halo, ada Cimi. Nah, mereka ini hari ini mau main sama-sama. Iya kan? Iya. Ya walaupun tadi sempat berantem kecil ya Miss Iya. ya. Aduh, maafin ya teman-teman. Kita tanya, Gori kamu sekolah nggak? Gori kamu sekolah nggak hari ini? Aku tadi sekolah tapi pakai laptopnya bunda aku gitu. Kamu nggak sekolah kan, Cimi? Kamu kan baru bangun. Kamu kenapa buka aibku? Aku tadi tuh mau sekolah tapi tidur lagi. Dasar kamu. Kalau aku tadi sekolah sama bu guru aku, pakai laptopnya bunda aku, seru deh. Aku juga biasanya pakai HP-nya ayah aku, si Como. Ayah Como. Itu kan cuman kecil, kalau laptop kan layarnya gede. Ya kan laptopnya dipakai sama kakakku, kan gantian. Tapi aku udah capek, pengen ketemu teman-teman aku lagi. Nggak apa-apa, kan kamu tuh harus sabar. Kata ayah Como itu kita harus sabar di rumah dulu, belajarnya di rumah dulu. Aku pengen keluar deh. Mending kita mainan aja. Oh ya, boleh. Kamu punya mainan Aku apa? punya mainan bagus dibeliin sama bunda aku. Mana? Nih. Gede kan? Ini bagus kan? Ini bis Toya. Bukan, ini namanya Tayo. Bagus kan? Ini ada baterainya loh, bisa nyala tapi baterainya habis. Nanti aku minta sama bunda aku untuk beliin deh.
Ya udah. Tapi kalau baterainya habis tetap kita bisa mainan. Bisa dong, nih bagus kan? Tuh. Coba lihat. Ini. Jangan, nanti bisa pecah. Jangan. Jangan dipegang. Terus kalau nggak meter gimana mainannya? Ya, lihat aja. Ngeng. Ya, nggak boleh, nanti bisa rusak. Jangan, ini kan mahal. Jangan. Tiba-tiba terdengar suara dari luar ruang. Kakak sedang main apa? Teman-teman, namaku Dap. Halo teman-teman. Kakak ini sedang apa sih? Ini tadi kan Gori mau ngajak mainan, dikasih mainan ayo, tapi aku mau pinjam nggak boleh. Tunggu. Jangan rebutan kakak. Kakak Gori, itu kakak Cimi dipinjemin ya. Ya, pinjam bentar. Nih, ambil aja. Aduh, ketimpa. Aku marah. Dap, tolong Dap. Ini bisnya di atas. Aduh, kakak ini jangan rebutan terus dong. Kita kan harus berbagi. Ya kan? Ada kakak Ica. Iya kan kakak Ica? Nah, tuh kan bener kita harus berbagi. Nah, bistayonya kan hanya ada satu. Jadi harus gantian ya. Oke? Tuh, dengerin, Gori. Iya deh, nanti aku kasihin. Malah dikasih, wah baik banget. Maksudnya aku pinjemin. Loh, tadi katanya dikasih. Udah, aku mau tidur siang dulu. Ih. Ya udah, tak pakai ya. Nanti aku Dap boleh pinjam ya kakak Cimi? Kakak Cimi aku boleh pinjam kan? Ya udah deh. Tapi habis apa? Ye, asik. Aku mau main tayo. Tak naikin gini deh. Ngeng. Dori tadi beneran bubuk siang ya? Iya, aku mau ke sana juga ah. Oh ya udah. Dadah teman-teman. Dadah. Nah, Aduh, itu tadi. Oke. Nah, itu tadi sedikit cerita. Mungkin anak-anak sekalian, juga bunda-bunda sering menemui ya, karena kan sudah hampir 2 bulan ini kita semua stay at home dan juga school from home. Sama juga sih miss-miss di guru-guru juga kebanyakan juga mengajar dari rumah ya Miss ya? Iya, betul sekali. Nah, banyak sekali trik sebenarnya untuk mensiasati dan mencarikan kegiatan untuk anak-anak kita, termasuk dengan benda-benda yang di sekitar mereka, apa yang dia suka, misalnya dengan mendongeng, bermain, atau mungkin menggambar dan mewarnai. Iya, betul. Nah, sekarang ngapain kita, Miss? Oh, ini si Cimi mau masuk lagi, Miss. Oh, mau masuk lagi? Oh, udah, Cim. Hehe. Berhubung tadi si Gori sama Dap baru mau bubuk siang ya, Miss ya? Iya. Ini tadi kan kakak-kakak sama bunda udah lihat Cimi tadi, maaf ya sempat berantem di depan sama si Gori. Nah, sekarang bantuin Cimi dong untuk apa ya, semacam apa ya Miss ya? Aduh, aku tuh mau ngomong lupa. Apa sih tadi yang isi dari dongengnya? Kita belajar tentang apa sih? Nah, bisa? Oke. Pakai apa Miss tapi? Tadi kan teman-teman sudah kita ajak untuk menyiapkan alat gambar ya. Ada kertas, terus ada pensil, juga pewarna. Semua sudah menyiapkan belum ya? Coba. Kalau sudah, acungkan jempol seperti ini. Yang sudah menyiapkan alat tulis. Oke. Bunda Rini sudah
Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Bunda Heni sudah menyiapkan? Aduh, senyum loh. Ya, kalau yang sudah menyiapkan berarti silahkan untuk menuliskan atau menggambar simpel aja ya, Miss ya. Ya, coba pilih salah satu karakter dari dongeng tadi yang berkesan untuk teman-teman semuanya, untuk bunda-bunda atau untuk adik-adik, anak-anak sekalian. Nah, oke, misalnya nih ya, Miss Hafiz suka deh sama Dab-Dab. Karena dia lucu dan juga tadi pinter banget ngasih nasihat buat kakak-kakaknya supaya nggak rebutan. Oke? Misalnya kayak gitu. Jadi Oke. boleh tulisan singkat atau gambar Gambar. sederhana aja. Jadi apa yang didapat dari tadi Dongeng cerita tadi. si Cimi, Gori, dan juga Dap-Dap. Oke, silakan. Iya. Nanti kita saling lihatkan gitu ya, Miss ya, di Nanti kamera kalau ya. misalnya sudah selesai bisa ditunjukkan. Oke. Oke. Nah, sembari yang bunda-bunda dan juga kakak-kakak sedang menulis atau menggambar, kita punya sesi selanjutnya. Iya, apa tuh, Miss? Ya, kita punya tebak-tebakan Nah, ala oh iya, Miss. Ferrari. Sebenarnya tebak-tebakan ini juga salah satu siasat untuk mengisi waktu di rumah loh. Betul. Kalau misalnya lagi bosen, karena kan kalau misalnya nonton TV terus kadang-kadang capek ya, terus akhirnya kita main tebak-tebakan. Iya. Ini teman-teman dan anak-anak sekalian sambil coret-coret ya. Iya. Silakan boleh menulis atau menggambar. Tebak-tebakan itu kan nggak harus yang ini ya, nggak harus yang serius atau nggak harus yang Nggak harus yang mikir. mikir banget, apalagi yang pelajaran banget, misalnya bisa yang lucu-lucu. Contohnya ya, Misi. Coba sebutin nama buah-buahan dalam 1 detik. Apa ya? Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak nih bantuin Miss Vero nih? Miss Fani bisa nggak? Apa ya? Rujak. Pinter banget. Ada yang jawab tadi. Ada yang jawab rujak. Iya, pinter banget sih. Kalau misalnya udah tebakan kayak gitu, nanti pasti seisi rumah pada ketawa semua deh. Kalau di sini mah sengaja kita ketawa ya pokoknya. Oke, aku punya nih, Miss. Oke, Miss Vero. Kemarin aku nyoba praktekin ini ke ponakanku. Kayaknya dia emang udah tebak-tebakan anak-anak SD kali ya. Sebutkan nama hewan terdiri dari 2 huruf. Ada yang tahu nggak? Mister Kikit tahu nggak nih? U dan G. Siapa tuh yang jawab ya? Ada yang jawab. Ada yang jawab. Siapa yang jawab tadi? Yang jawab tadi siapa? Monggo Mbak Aulia, silakan. Oh, Miss Mbak Aulia. Miss Aulia. Ya. Tadi. Apa Miss tadi jawabannya, Miss? U dan G. Iya, benar. Alias udang ya. Receh ya, pokoknya mah Iya. receh aja. Lagi ya, satu lagi ya. Miss Ratri. Hewan apa yang jago nyanyi? Hewan apa yang jago nyanyi? Bisa angkat tangan boleh loh, nanti saya unmute dari sini. Angkat tangan. Apa Miss, diulangi Miss? Pertanyaannya diulangi loh. Hewan apa yang jago nyanyi? Kalau ini aku mikir betul ini. Aduh, kan kita tebakannya nggak usah mikir-mikir banget. Nggak ketemu Miss, kalau nggak Kak mikir Ica Miss. mau jawab Mbak, Kak Ica. Ada Bunda Diah juga. Bunda Rini mungkin Bunda Rini. belum nemu jawabannya. Nyerah nih. Nyerah. Jawabannya adalah singa. Oke. Masuk. Oke, aku. Oke, Miss Vero. Bisa kita 2 jam tebak-tebakan aja ya ini. Keren ya. Iya, kayaknya ini tebak-tebakan aja ya. Oke. Hewan yang hobinya menjaga kebersihan. Apa namanya?
Yang menjaga kebersihan ya. Aduh, geli Dewi. Gajah. Kok bisa? Siapa tuh yang jawab gajah? Aku Coba. Aulia. Oke, halo Miss. Gajahlah kebersihan. Bener nggak? Bener Gajah. nggak? Oh, Miss Aulia lagi. Gajahlah kebersihan. Betul. Ya, Kak Vero sama Kak Ratri ini kayaknya Miss Aulia itu setiap hari itu ngerjain TTS itu loh. Oh, iya. Ini anu ya, apa? Tapi ini nggak masuk TTS. Pertanyaan kayak gini kan plesetan ya. Oh iya. Mungkin TTS versinya Mr. Tidung kayak gini. Iya kali ya. Oke. Oh ya, teman-teman, kakak dan bunda-bunda masih pada gambar atau nulis? Masih? Atau malah sibuk tebak-tebakan? Iya. Oh, masih, oke. Oke. Oke, kita lanjut lagi kayaknya, Miss ya. Tebak-tebakan lagi. Oke, Miss Ratri, punya apa lagi? Apa ya? Hewan apa yang cuma satu huruf? Ya salam ngoroh. Tadi 2 huruf, sekarang 1 huruf. Miss Fani, Miss Aisy mau jawab. Oke, apa-apa? Ikan sama Iya, bener. dan satu lagi Ikan apa? G aja. Oke aja, oke. Ya ampun. Oke, Miss Vero deh. Oke. Miss Vero nih gudangnya nih. Apa ya? Lagi-lagi gajah, kasihan gajah kayaknya dari tadi ya. Oke. Gajah naik becak. Yang kelihatan apanya? Ayo, apa? Bohongnya. Siapa yang jawab? Halo, bohongnya. Siapa ini ya? Namanya. Galaxy A50 siapa ya namanya? Ini Nadia bukan sih? Oh Nadia ini kayaknya. Oh, Iya dong. Lalu Nadia. Aduh, benar. Kelihatan bohongnya. Ini ya. Oke, lagi lanjut. Apa ya? Ikan apa yang bisa terbang? Ikan. Yang ini susah. Makso ya, Mas. Oke, Kak Ica silakan. Mana Kak Ica? Kak Ica. Di unmute dulu. Ikan Indosiar. Ikan Indosiar, bukan. Coba lagi. Ikan yang bisa terbang. Apa ayo? Krik. Kayak susah bener. Oh. Miss Vero tahu nggak? Aduh, apa ya? Ikan yang bisa terbang. Apa? Buka kamus deh dia. Oh, aku tahu. Apa? Barusan dibisikin sama Cimi. Iya, apa Cim? Aku aja yang jawab. Oh, ya udah Cimi aja yang jawab. Apa tadi? Ikan yang bisa terbang. Namanya lele lawar. Iya. Aduh. Lele lawar ya. Oke. Aduh, kita lama-lama kurus nih. Ketawa terus ya. Satu lagi deh. Oke, satu Ini lagi. masih hewan-hewan nih. Aku ya. Hewan apa yang sederhana? Ih, kok bisa lagi? Hewan yang sederhana, Miss. Paling sederhana. Ayo, ya mikir semuanya. Ding. Wis. Kayak mikir negara nih. Hewan yang sederhana. Sambil coret-coret ya. Ayo, Kak Arda. Tadi ada nih. Kak Arda nih, Kak Arifah, Kak Anissa, Andi Artis. Ini YouTuber. Wow. Ini kayaknya nggak ada yang bisa deh. Nggak bisa? Oke. Kalau friend lagi nih.
Coba Gori, coba Gori. Gori bisa nggak Gori? Sorry dibangunin ya. Ya, bangunin dulu. Halo semuanya. Apa Gori? Hewan yang paling sederhana. Aku udah tahu itu. Apa? Itu kan tadi tebakanku. Jadi misalnya kamu dapat dari kamu. Iya. Apaan sih tapi jawabannya? Jawabannya ala kadarnya. Nah. Aduh, receh tenang. Ala kadarnya. Oke. Oke. Itu tadi sedikit selingan ya Bunda dan teman-teman, adik-adik semuanya. Gimana nih gambarnya atau tulisannya? Apakah sudah selesai? Bisa ditunjukkan yang sudah selesai? Bunda Rini sudah selesai mungkin? Atau Kakak Nadia? Bunda Heni? Kak Aulia? Kak Ica, oke. Kita lihat yuk. Lihat punya Bunda Rini. Yang punya Bunda Rini ya. Wah, suka Jimmy karena lucu. Oke. Jimmy, Bunda Jimmy. Bunda kakak apa nggak diajak nih Bunda? Oh, baru main. Oh. Loh, main? Main kemana, Bunda? Main sama adiknya soalnya. Oh, Kadang-kadang Mas Pai sama adiknya sering rebutan gitu nggak Bunda? Sering banget. Iya ya, kadang-kadang mainan yang nganggur aja nggak diapa-apain. Tapi begitu ada yang ngambil satu langsung tiba-tiba dia jadi idola ya. Jadi Iya, semuanya bener. pengen itu. curhat Miss. Ya anak-anak gitu ya Bunda ya. Terima kasih Bunda sudah bergabung dan sedikit coret-coret tadi ya, bagus sekali. Mungkin lain kali bisa Mas Fa yang coret-coret ya Bunda ya. Bunda boleh liatin sekali lagi? Nggak bisa gambar ya, maaf. Ya apa-apa Bunda. Aku foto ya Bunda ya. Bentar. Aduh, kamera saya lemot. Ya. Bentar. Yeay. Oke. Terima kasih Bunda Rini. Selanjutnya ada siapa nih yang Siapa udah siapa yang selesai? sudah siap? Bisa ditunjukkan teman-teman. Kakak Maita, Pada nggak bikin kayaknya nih. Kakak Arifa, atau Kakak Agustin. Atau kita tebak-tebakan lagi sambil menunggu. belum selesai kah? Belum. Oh, Kak Aulia, Kak Aulia, Kak Aulia. Oke, Kak Aulia bikin apa Bentar. nih? Apa itu Kak Aulia? Sebentar ya. I love Jimmy. I like I like, sorry. Chimi Mhm. because It is yellow. Jimmy lagi. Terima kasih Kak Kak Aulia. Aulia, aku foto dulu Kak Aulia. Lagi Kak Aulia. Agak dijauhin dikit. Kak Aulia nih ini ya, Ya. dari HSPG Purwakarta ya? Iya, betul. Oke. Sebentar Kak Aulia. Oke. Terima kasih. Dari Madiun. Ada lagi yang sudah selesai? Siapa? Kakak Ica. Kakak Ica langsung bikinnya di kanvas Kakak kayaknya. Ica. Oke. Oke. Dab. Dab. Dab sini dab. Ada yang suka sama aku ya. Cici. Halo Kak Ica. Coba dilihatin lagi Kak Ica. Tanganku kecil Kak Ica. Sambil Kak Ica mukanya kelihatan boleh. Nggak bisa. Kak Ica, enggak. Oke, terima kasih Kak Ica. Terima Dap-dap ada yang kasih. suka. Yeay. Siapa lagi? Kak Nadia. Sebutin aja deh, karena dia bikin juga nih. Bentar, kita lihat dulu. Suka sama Cimi. Ya ampun, Cimi fansnya banyak banget. Nanti harus dibonusin lah ya nih. Oke, karena dia Kenapa Miss tuh? foto dulu. Kenapa suka Cimi tuh?
suka sama Cimi karena Apa itu? Ada blur. Minta tolong dibacain boleh Kak Nadia? Karena suaranya lucu. oh karena suaranya lucu. Oke. Padahal yang isi suara, berarti sukanya Miss Vera. Ya. Oke, siapa? Terima kasih ya Kak Nadia. Siapa lagi yang bikin ya? Oh, ini nih Kak Kak Fani dan Kak Aisy. Oke, satu-satu ya. Satu-satu. Kak Aisy dulu deh. Oke, Kak Kak Aisy. Aisy. Oh, Kak Fani dulu. Kak Fani suka sama Malah gimana rebutan. suka sama Cimi lagi. Yeay, Cimi. Kenapa tuh katanya? Apa itu Cimi? Cimi. Apa tadi? Karena apa suka sama si Cimi? Karena gampang digambar. Oh. Ya kadang-kadang kita ketemu juga ya kayak gitu ya. Kalau lagi, misalnya di rumah bisa jadi anak-anak kayak gitu juga ya. Jadi kita harus banyak triknya. Oke, Kak Fani minta tolong dilihatin lagi, mau saya foto dulu. Oke. Nih penggemar salah Penggemar satu Cimi. penggemar Cimi. Yeay, terima kasih Kak Fani. Oke. Terima kasih Kak Fani. Punya Kak Aisy. Apa ini? Oh, dab-dab lagi. Dab karena lucu dan banyak durinya gemes. Saya baru tahu kalau ada banyak duri jadi gemes. Iya, terima kasih ya Kak Aisy. Coba lihatin lagi Kak Aisy. Aku foto. Oke. Yeay, terima kasih. Oke. Kalau ini kayaknya banyak yang suka Cimi sama Iya, dab-dab ya, Miss ya. mungkin Gori lagi nangis di pojokan ini karena nggak ada yang suka dia. Kasian. Dia balikin dulu siang ada lagi deh, nggak ya yang bikin? Ini kayaknya Lenovo ini Itu Bunda Miss dia. deh. Bunda dia. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada lagi yang membuat gambar. Itu Kakak Meta itu. Kenapa? Kakak Meta. Kenapa, Mister? Itu Kakak Meta gambar apa itu? Oh, mana ya? Mana Kak Meta? Oh. Ini kayaknya gambar paling mirip sama Cimi nih. Itu yang versi aku pakai jaket nih. Oh. Kakak Meta sama siapa sih nih? Halo. Kak Dita ya. Kenapa suka Cimi Kakak Meta? Because Kok sama kayak saya? gitu. Oke, Aduh. oke. Yeay. Mau difoto dulu kan? Iya, foto dulu. foto Oke. dulu. Oke, bentar ya Kak Meta. Oke, siap. Terima Oke. kasih Kak Meta. Ada lagi? Siapa lagi ya yang gambar? Cepat. Udah kayaknya ya. Kak Anissa nggak gambar nih. Nggak ada ya? Kayaknya udah ya. Udah Udah, kita oke. sudah semua ya. Oke. Bunda-bunda dan anak-anak sekalian dan teman-teman sekalian, suka nggak kalau misalnya kita saling berbagi cerita seperti kegiatan hari ini? Mungkin mikrofonnya bisa di-unmute ya untuk yang peserta. Iya, Tapi jangan yang seru. Nah, kalau misalnya kegiatan ini dilakukan lagi, kira-kira teman-teman, bunda-bunda dan anak-anak sekalian gabung lagi ya. Ya, sambil ngajak putra-putrinya, sambil mengajak teman-temannya. Jadi kita bisa berkegiatan yang lain ya, Miss ya. Nggak cuma gambar sama nulis, tapi bisa yang lain lagi. Misalnya bikin origami, seru banget tuh. itu. Kita Kita bisa berbagi cerita lagi gitu, ya kan? Oke. Oke, baik. Sebagai penutup kita masih ada tebak-tebakan lagi. Ya, Miss Saya ya? satu, Miss Vero satu, Oke. oke?
Oke. Siapa dulu? Miss Ratri ya. Oke, aku dulu ya. Ikan apa? Hewan terus ya. Ikan apa yang matanya banyak banget? Apa ayo? Mata 1000. Kan yang matanya Siapa yang jawab ya? siapa? Gimana Nadia mau jawab apa? Nadia. Enggak. Ayo kakak. Ayo Kak Nadia. Ya Kak Nadia. Apa ya? Ikan apa ya? Tadi itu Ayo ikan yang matanya Ikan yang banyak. matanya banyak banget. emang ada. Sampai kakak hitung deh. Apa ya? Gak tahu, udah lupa Pasti juga. bisa Kak Nadia. Yang lain? Ada yang lain yang mau bantu Kak Nadia? Mata 1000. Aduh. Ayo ikan yang matanya banyak. Kayaknya Kak Ratri dari tadi kalau bertanya itu yang Susah-susah ya. susah. Tapi ini murid-muridnya Miss Ratri di kelas 5 tuh udah pada Oh iya? hafal. Karena Itu nggak ada yang lain. Taunya itu doang. Jadi mereka udah pada hafal. kirain masuk ke silabus gitu. Wah, nggak tahu, lupa. Lupa, oke. Jawabnya ikan teri 1 kilo. Lagi puasa. Itu kan buat nanti ide menu berbuka puasa. Oke, lanjut. Binatang apa? Kita spesial hewan ya. Iya. Hewan apa yang punya banyak keahlian? Ayo. Kita sambil live IG loh, Miss. Iya. Sambil lupa ya. Halo teman-teman yang menonton. Ya ampun, ribuan yang menonton. Wow. Saya nggak kelihatan soalnya minus. Apa ya? Siapa yang tahu? Hewan yang punya banyak keahlian. Aku tahu. Yuk, siapa ini yang jawab? Aulia. Oke. Ayo, Miss. Miss Aulia lagi. Apa, Miss? Dari Madiun bukan Purwokerto. Oh, Ana. Ya. Jawabannya Kukang. Yang Purwokerto tuh Miss. Jawabannya? Kukang. Hah? Kukang. Oh, bukan. Kukang tombel ban. Nggak tahu beneran nih. Kan gitu. Iya, jadi kukang. Malah bisa kukang tambal ban, kukang dan kukang listrik. Kirain kangkung. Oke. Ya. Wah, tidak dirasa sudah hampir 1 jam Miss kita. Iya. Senang ya kita bisa nemenin Iya. Bunda-bunda sekalian, Kakak adik-adik, dan kakak-kakak sekalian. Nah, semoga nanti bisa ketemu lagi ya. Ya, mungkin habis libur lebaran kali ya, Miss Ratri ya. Emang mau dibikin Nanti ganti artisnya. nanti yang ngundang kita nanti kok usah menu-menuin frame. Iya. Minta maaf kalau banyak salah kata dan salah tingkah laku ya Bunda, kakak-kakak dan anak-anak sekalian. Oke, kita kembalikan ke Mr. Kikit. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih lagi, guys. Oke, terima kasih. Itu Kak Cimi. Oh ya, pamitan Siapa dulu. lagi Kak Gori ya. Kak Gorinya itu dikeluarin dong. Kasihan tidur siang aja. Lebih lucu. Banyakin olahraga itu Kak Gori, tidur aja. Oke, terima kasih Kak Vero sama Kak Ratri buat adik-adik semuanya. Kemudian di sini Bunda-bunda. Mungkin nanti di lain kesempatan kita berusaha untuk mengadakan kegiatan-kegiatan serupa biar mengusir kebosanan kita yang ada di rumah. Mungkin di sini juga kita juga butuh masukan nih dari bunda-bunda maupun adik-adik semuanya. Kira-kira kita enaknya tuh kalau mendongeng kira-kira jam berapa ya? Mungkin kalau yang bunda-bunda atau siswa-siswa homeschooling Primagama nanti bisa disampaikan lewat wali kelas kita, kemudian nanti ada nomor telepon di bawah ini, biasanya kayak gitu ya. Nah,
bisa nanti kita diberi masukan, nanti kira-kira semoga di pertemuan yang berikutnya kita akan hadir di jam-jam yang memang harapannya adik-adik semuanya senggang, bunda-bunda semuanya juga senggang. Seperti itu. Nah, ini Kak Cimi sama Kak Gori nggak usah pergi kemana-mana dulu. Frame-nya penuh nggak apa-apa. Di situ nggak apa-apa ya. Ya, untuk yang selanjutnya ini kita akan berbincang santai gitu itu. Nah, di sini kita akan kedatangan psikologi dari homeschooling Primagama, nanti akan dipandu langsung oleh Kak Astrid. Kemudian nanti di sini ada Kak Fani maupun Kak Aisy. Bunda-bunda semuanya boleh tanya apapun itu. Kalau yang bosen, kemudian ada trik-trik apa, mengusir kecemasan, mengusir stres, silahkan nanti ditanyakan. Kita kurang lebih nanti waktunya sampai dengan 1 jam ke depan nanti kita bersama psikologi itu silahkan bunda-bunda semuanya bisa kita berbagi cerita juga bersama psikologi. Sini mungkin bunda-bunda punya cerita apa selama pandemi kurang lebih 2 bulan ini, kemudian nanti ada hal apa silahkan disampaikan. Ini sebelumnya saya perkenalkan dulu ini di sebelah samping saya. Nah, ini ada Kak Astrid nanti yang akan memandu bunda dan anak-anak semua pada segmen bincang-bincang bersama psikologi. Oke, waktu dan tempat saya silakan Kak Astrid, silakan. Terima kasih. Sudah masuk ya suaranya? Selamat siang ayah bunda kakak semuanya. Masih bergabung ya di sini ya dengan Kak Astrid ya. Boleh manggilnya apa aja deh, Mbak, Kak, atau siapapun ya. Oke, jadi kalau hari ini tadi sudah sempat disampaikan dengan Mas Tisya, kalau kita akan berbincang santai saja sambil mengisi waktu luang yang mungkin bingung hari ini mau ngapain ya, sudah masak, sudah nyuci, sudah ngajarin anak-anaknya. Nah, terus sekarang kita mau ngapain lagi? Boleh kita sharing-sharing di sini, boleh kita cerita-cerita di sini. Mungkin banyak yang bingung ya, kalau selama karantina ini ngapain aja sih? Mungkin sedikit cerita dari saya dulu ya. Karena bingung, jadi selain bekerja, jadi ada beberapa hal yang mungkin di luar rutinitas yang dilakukan. Misalnya memasak. Nah, itu sudah yang paling mudah atau paling gampang mungkin dari bunda-bunda semuanya yang bisa dilakukan di rumah. Dan itu bisa dilakukan bersama putra-putrinya di rumah sekalian. Mungkin masaknya tidak hanya masak untuk keseharian, tapi juga bisa masak yang bisa melibatkan si kecil gitu. Jadi apa saja sih masak-masaknya? Nah, itu boleh dicari ya. Sekarang sudah banyak aplikasinya, mulai dari kita lihat di internet, nanti bisa melibatkan putra-putrinya yang memang aman untuk dilakukan bersama putra-putrinya. Misalkan membuat cookies, nanti untuk membuat polanya, membuat bulat-bulatnya, nanti dengan putra-putrinya. Lalu selain memasak, kemarin saya juga bisa menambah bakat ya. Mungkin kalau kemarin sih saya sukanya nyanyi-nyanyi di rumah, walaupun jadi kayak penyanyi dangdut di rumah, jadi bisa menambah menambah bakat atau mengasah bakat terpendam. Nah, kalau kakak yang lain atau bunda mungkin juga bisa sharing kegiatannya apa saja, biar bisa nanti menjadi tambahan ilmu untuk bunda di rumah ya. Nanti kira-kira, oh saya melakukan ini, ternyata ada yang lain belum melakukan ini, jadi bisa nih menjadi inspirasi untuk yang lainnya. Mungkin bisa dimulai dulu dari Kak Fani atau Kak Aisy, silakan. Oke, ini Kak Astrid diminta untuk cerita dulu ya kita ya? Iya dong, berbagi. Nanti siapa tahu bunda yang lain atau kakak yang lain juga terinspirasi. Oke, mungkin saya mau sedikit cerita. Jadi kebetulan saya ini rantau di Jogja. Jadi saya ngekos. Nah, yang biasanya itu ya selalu beli makannya di luar, makan bareng teman-teman, nggak punya alat masak.
piring pun kadang pinjem ke temen, ke tetangga kos kayak gitu. Jadi kalau bagi saya arti dari karantina selama pandemik ini banyak hal positif yang bisa saya dapatkan. Contohnya, ya mungkin memang sudah saatnya saya belajar masak ya, walaupun seringannya ceplok telur gitu ya, bunda-bunda. Tapi nggak apa-apa. Jadi mulai belajar masak, mulai nyicil peralatan, beli, terus juga udah bisa sharing-sharing sama teman-teman. Misalkan teman-teman masak yang sayurnya, oh saya masak yang nasinya aja. Teman yang lain baru lauknya kayak gitu sih. Jadi lebih banyak kebersamaan dengan anak-anak kos yang biasanya berangkat kerja, pulang kerja, langsung istirahat, nggak sempat ngobrol, nggak sempat ngapa-ngapain. Tapi karena sekarang memang tidak boleh kemana-mana, jadi lebih banyak menghabiskan waktu di kos dan yang dulunya nggak deket, kita jadi deket, lebih sering sharing-sharing, cerita-cerita, kayak gitu sih. Jadi kebersamaannya lebih dapat selama pandemi ini. Gitu sih Kak Astrid kalau ceritanya dari saya. Oke, terima kasih Kak Fani. Jadi kalau bisa saya simpulkan sebenarnya malah banyak hal baik ya untuk kita karantina diri di rumah. Jadi selain bisa memasak, menambah barang-barang untuk besok menyicil ya, kalau sudah punya rumah sendiri. Selain itu juga bisa menambah kehangatan bagi dengan teman-teman gitu. Nah sebenarnya ini juga menjadi apa ya untuk kita semua untuk sama dengan keluarga itu bisa jadi momentum untuk memperbaiki hubungan baik ayah dengan ibu atau dengan kakak dengan adik di rumah atau anak-anaknya yang biasanya mungkin waktunya cukup terbatas atau sudah terjadwal pagi siang ayah bunda sudah bekerja sedangkan malam mungkin baru ada waktu untuk bercengkerama bersama dengan anggota keluarga sedangkan sekarang mungkin yang ada sebagian di BFH ada yang SMH mungkin dari pagi sampai malam full waktunya untuk keluarga nah yang biasanya mungkin belajarnya hanya dengan guru sekarang orang tua atau ayah bunda bisa membantu mendampingi anak-anaknya ketika belajar nah itu tadi sebagian cerita dari Kak Fani ya. Coba kita dengarkan kalau dari Kak Aisy gimana. Mungkin ada yang berbeda. Sepertinya ada nih. Oke. Oke, halo, suaranya masuk? Oke. Masuk. Kalau dari saya pribadi, sama seperti Kak Fani, saya juga anak kos di sini, di Jogja. Kalau saya lebih kerasanya dalam finansial, keuangan, itu memang lebih menghemat, karena sama seperti yang dilakukan Kak Fani yang biasanya belanja keluar, makan di luar, terus keluar sama teman-teman rame-rame, hedon-hedon kayak gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai bisa menata keuangan, bisa masak sendiri, terus beli sayurnya juga sendiri, masak nasi juga lebih sering sendiri. Terus juga selain itu ada hobi baru yang bisa saya lakukan selama di rumah aja, yaitu dengan bercocok tanam. Dengan bercocok tanam juga, kalau misalkan sudah waktunya panen, itu juga bisa dibuat untuk dipanen dan dibuat untuk makan sendiri. Jadinya memang benar-benar menghemat uang sekali, menghemat budget. Ditambah lagi dengan bekerja di rumah juga, terus olahraga juga di rumah. Kalau misalkan yang kemarin sempat nge-gym, terus yoga di luar juga, kalau sekarang mendingan di rumah dulu aja. Jadi kalau saya lebih yang kerasa banget di hemat uangnya, kayak gitu, Kak Astrid. Tapi sebenarnya di rumah aja ini bisa membentuk perilaku yang positif. Karena kalau misalkan perilaku yang positif selalu diulangi setiap hari, minimal selama 2 minggu aja kita mengulanginya, nanti perilaku positif itu akan insya Allah bertahan. Jadi nanti selama 2 minggu itu kita olahraga di rumah secara rutin, yang simpel-simpel aja ya, misalkan senam atau relaksasi, yoga, seperti itu. Terus juga bisa masak-masak sendiri, bercocok tanam, cuci tangan, PHBS, juga nanti itu kebiasaan positifnya akan ada di dalam diri kita. Kalau kita konsisten dan terus melakukannya selama 2 minggu atau lebih, gitu.
Wah, terima kasih ceritanya Kak Aisy. Sepertinya nambah ilmu juga ya, atau menambah inspirasi, yaitu bercocok tanam. Sudah adakah Bunda di sini yang mau tak bercocok tanam? Kalau saya biasanya cocok tanamnya cabai, jadi sisa untuk yang masak, bijinya dibuang, tumbuh gitu. Ternyata ada manfaatnya juga ya untuk sekarang ini ya, lumayan untuk mengirit uang pengeluaran dapur gitu ya. Jadi bisa buat beli yang lainnya. Ini curcol ya ceritanya. Oke, selain untuk bercocok tanam, memperbaiki hubungan dengan keluarga, sebenarnya terutama ayah bunda yang di rumah sudah punya anak kecil, sudah punya anak, sebenarnya kita juga bisa menjadi peran tambahan ya, yaitu siap untuk menjadi pendamping murid-murid atau mendamping anak-anaknya di rumah gitu. Jadi kalau mungkin ayah bunda sudah pernah mendengarkan pesan dari Kak Seto yang sempat mungkin muncul di televisi. Kalau ada baiknya sebenarnya kita tidak menggantikan peran jadi guru ya, karena nanti anak-anak juga tetap sudah belajar dengan guru melalui online. Nah, sedangkan apa tugas kita kalau saya setuju sih dengan apa yang disampaikan dengan Kak Seto, di mana kalau kita di sini bisa menjadi pendampingnya. Jadi tidak memberikan tugas tambahan, tapi kita bisa memberikan menjadi porsi, menjadi teman gitu. Coba misalkan hari ini kita membantu untuk membuat jadwal. Adik hari ini belajar apa? Adik hari ini dapat tugas apa? Yuk bunda bantu, yuk ayah bantu, seperti itu. Jadi anak-anak juga bisa menjadi lebih dekat, lalu tugas-tugasnya juga sudah tersampaikan dengan baik. Nah, kalau dari ayah bunda atau kakak di sini, mungkin ada yang mau sharing kira-kira apa yang sudah dilakukan di rumah, atau mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Boleh angkat tangan ya. Boleh, pertanyaannya yang simpel-simpel juga boleh, atau mungkin sharing juga boleh. Silakan, Bunda Rini mungkin. Kalau Bunda Rini di rumah dengan Kakak Fai, mungkin bisa diceritakan aktivitasnya Kak Fai biasanya setelah bangun tidur, apa saja ya, gitu. Ya, paling kalau selama pandemi ini, ya biasa ya, seperti biasanya. Maksudnya kalau bangun tidur, dia ya mandi, terus ya makan, ya belum itu sih. Kalau puasa sendiri belum, maksudnya belum terlalu paham lah. Jadi ya masih sesuka hati lah mau melakukan apa gitu. Cuman ya kita sebagai orang tua, maksudnya selama di rumah ya perbedaannya itu ya menemani anak belajar. Kalau biasanya kan cuma nemenin di luar kelas ya, yang nemenin kan guru-gurunya, yang ngajarin gurunya, maksudnya kita nggak tahu ya belajarnya kayak mana di kelas. Kalau sekarang kan kita lebih tahu, oh ternyata anak ini belajarnya seperti ini. Ya paling yang ngulang-ngulang lagi pelajarannya apa yang lupa, misalnya ya udah lama nggak belajar kan, jadi kadang kita udah lupa pelajaran-pelajaran dulu itu seperti apa ya, jadi kita belajar lagi kayak gitu. Ya cuma kayak gitu sih. Jadi nostalgia ya, Bunda, untuk materi-materi dulu, zaman dulu ya sekolahnya. Belajarnya gimana ya caranya lebih mudah untuk mengingat. Nah, ternyata ini juga bisa diaplikasikan untuk Kakak Fai. Nah, ternyata untuk kebetulan ya, ternyata untuk yang saat-saat ini, di mana kita karantina diri ini juga bersamaan dengan bulan puasa. Jadi, saat ngabuburit, itu membuat takjil, itu juga bisa menjadi rutinitas untuk anak-anak di rumah. Nah, sebenarnya ketika di rumah ini, kita boleh loh untuk bisa semakin memperluas atau memperkaya pengetahuan kita dengan browsing atau mencari tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada di Google terkait dengan parenting. Jadi, kita semakin mengenali anak kita itu seperti apa sih, anak kita tuh butuhnya apa di seusia sekarang. Nah, mungkin jadi tantangan ketika kakak di sini adalah para remaja, sedangkan ada juga yang memiliki anak yang sudah usianya masih di bawah remaja ya, atau balita, usia SD. Nah, itu akan menjadi tantangan sendiri bagi ayah bunda. Nah, itu bisa lebih diperkuat ketika kita bisa
browsing atau cari ilmu pengetahuan tentang parenting. Nah, kalau itu bisa kita bahas juga di sini ya, Kak Aisy dan Kak Fani ya. Kira-kira ada yang mungkin mau ditanyakan atau mungkin di-sharingkan? Atau Kak Ica juga mau sharing ketika di rumah? Kalau di rumah sih sebenarnya nggak juga ya, karena sekarang itu di HSPG Madiun kan belum work from home ya, jadi tetap harus masuk kantor juga. Cuman mungkin ketika hari-hari yang dimana kita pulangnya lebih awal kayak hari Sabtu itu sih waktunya sama hari Minggu. Otomatis kan kalau hari Minggu biasanya bisa keluar Car Free Day atau gimana. Cuman sekarang kan harus di rumah aja ya. Jadi lebih sering mungkin explore aja sih, kayak belajar masak, terus bersih-bersih rumah gitu. Karena kebetulan saya itu bukan tipe orang yang senang bersih-bersih rumah. Jadi mau nggak mau ya ikutan bersih-bersih rumah ketika hari Mingguan gitu. Terus juga ikut nanam-nanam di halaman depan kayak gitu. Sekiranya apa sih yang tanaman apa yang bisa menghasilkan jadi kayak sayur-sayuran seperti itu sih sebenarnya. Sama mempelajari hal-hal baru aja sih buat ngasah skill, karena kebetulan kan aku punya senang nulis gitu kan, jadi belajar nulis juga sih gitu. Oke, jadi sebenarnya hobinya bisa jadi menghasilkan ya sebenarnya ya Kak Ica ya? Iya betul, karena kan kebetulan aku juga maksudnya masih kerja sebagai freelance juga, content writer juga gitu. Wow. Jadi kadang masih ada kerjaan juga sampingan gitu. Oke. Terima kasih Kak Ica. Nah ini menjadi menjadi tambahan informasi lagi untuk kita, untuk yang punya anak yang mungkin seusianya remaja. Jadi ketika anak usia remaja mungkin akan cenderung bosan sudah melakukan hal-hal yang biasa gitu, tidak bisa diajak yuk main gitu. Nah mungkin dengan bercocok tanam, mungkin melatih skill yang baru seperti tadi Kak Ica menulis ya, siapa tahu itu jadi menghasilkan. Kalau mau masak juga nanti bisa dijual melalui online, nah itu juga bisa menghasilkan. Bisa juga untuk membersihkan rumah atau mungkin merubah untuk mendesain baru, misalkan di kamarnya gitu. Kira-kira posisinya di switch aja kira-kira biar nggak bosen deh, seperti apa. Nah itu biasanya untuk menjadi alternatif untuk para orang tua untuk bisa mengajak anaknya bisa bertahan di rumah. Mungkin saya pengen dengar nih ada Bunda Dia ya di sini ya, yang juga bisa share juga Bunda, kalau di rumah ini kakak sama adik biasanya ngapain aja sih gitu, monggo. Di sini saya ingin berbagi sedikit terkait dengan pandemi ini ya. Kebetulan saya sudah hampir remaja, mungkin kalau diajak seperti sudah tidak mampu. Jadi dengan situasi seperti ini memang saya sampai bosan, dan dia bahkan seringkali bilang, itu sampai bosan loh, mau tidurnya kerja apa lagi. Kadang-kadang dia cenderung main gadget dan lain sebagainya, kan sebenarnya juga tidak baik. Tapi ketika saya melarang pun dia juga bilang bahwa terus adik mainnya apa. Dengan situasi pandemi ini, akhirnya saya menyiasati dengan beli tanaman. Kemarin saya pun juga dapat dari Mbak Astrid, terima kasih banyak waktu nikahnya Mbak Astrid itu ya, dari biji-bijiannya Mbak Astrid kasih itu saya khususnya Rafi itu kan anak mama banget. Jadi apa yang saya lakukan dia mesti rutin gitu. Jadi kebetulan di sama rumah itu masih ada halaman kosong, kemudian saya juga beberapa masih punya ini kosong, nah itu akhirnya saya manfaatkan. Nah sekarang yang terjadi adalah anak saya sering kali cocok tanam, artinya dia senang gitu loh, dari biji cabai, kemudian kemarin kebetulan tumbuh dari bahasa itu kangkung, nah itu kan tumbuh, nah dari biji itu kemudian dia ambil, kemudian dia bisa sendiri, dia bikin tumis kangkung, katanya ini kemarin dari temannya mama itu loh yang nikahan, ini kangkungnya, seperti itu.
Yang kakaknya itu kebetulan Tika, dia kan paling tidak suka kalau dengan hal-hal seperti itu. Dia lebih suka merubah-rubah posisi kakak. Jadi apapun yang dia minta, misalkan hanya sebatas karpet tipis ataupun lampu apa ya namanya itu, lampu yang klip-klip itu loh Kak. Nah seperti itu yang biasanya dipakai buat 17-an. Nah seperti itu akhirnya dia pasang juga di kamarnya seperti itu. Kemudian kamarnya dia juga dipasangin lampu seperti itu. Memang dua anak ini kalau yang cewek dia cenderung tidak suka dengan bersih-bersih rumah ataupun memasak ataupun tanam-tanaman, dia nggak suka. Tetapi kalau yang akhirnya yang cowok itu suka seperti itu. Jadi dua anak itu memang berbeda perlakuannya. Itu sih ya dari pandemi ini yang kita rasakan sebagai orang tua. Oke, terima kasih Bunda. Ini menginspirasi sekali ya. Nah, kebetulan kalau boleh saya share sedikit ya Bunda, ternyata kalau Bunda Dia ini kan mempunyai dua anak ya, putra dan putri. Jadi perlakuannya juga tidak bisa disamakan. Nah, ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kakak di sini atau Bunda di sini, ayah di sini. Jadi ketika membuat agenda atau membuat jadwal kegiatan itu coba kita lebih banyak berinovasi karena setiap anak kebutuhannya berbeda. Seperti yang mungkin disampaikan Bunda Dia tadi, kebetulan untuk putrinya senangnya lebih merombak kamar, sedangkan kalau putranya berbeda halnya. Nah ini kita lihat dari kebutuhan dan memang senangnya apa, kita bisa tumbuhkan dari situ. Bisa juga kita family time ya, jadi tidak harus sendiri-sendiri, tapi kita bisa yuk kita nonton bersama. Sekarang kan bioskop mungkin sedang tidak dibuka ya. Nah ini kita bisa ciptakan suasana bioskop di rumah. Jadi mungkin siapkan sound ya, atau mungkin soundnya nggak usah yang buat nikahan ya, jadi yang kecil-kecilan aja. Terus kita pilih, kita ajak diskusi mulai dari pemilihan film, jenis film apa, seperti apa yang kalian ingin tonton. Nah nanti di sini kita berperilaku atau bersama seperti teman-temannya gitu. Biasanya kalau teman-teman biasanya kalau nonton, yuk kita nonton film horor. Nah film horor ini kita juga ikut teriak, kita juga ikut antusias. Sini putra-putri kita mungkin akan bisa lebih merasa nyaman ketika nonton bersama ayah bundanya. Ajaklah diskusi setelah film itu selesai. Jadi bisa selain menambah wawasan dari film itu tersebut, bisa menambah kehangatan dari menonton bersama. Oke, mungkin ada lagi yang mungkin mau di-sharingkan. Semakin banyak kegiatan, menurut saya semakin baik ya. Jadi semakin anak-anak itu semakin betah di rumah, semakin kita mendukung program pemerintah untuk karantina dulu di rumah, sehingga bisa lebih safety ya. Itu karena ketika di rumah dan tidak ada banyak kegiatan, itu akan justru menimbulkan kejenuhan. Nah, kejenuhan ini nantinya juga akan bisa menimbulkan stres pada diri kita sendiri atau pada anak-anak. Meskipun dalam stres ini tidak mesti semuanya hal yang buruk ya, karena kita kalau sudah melihat, anak ini stres, nah atau orang tua ini stres, nah itu sudah punya makna atau punya arti itu yang buruk. Padahal kalau stres itu ada dua hal ya yang bisa kita sampaikan di sini, ada eustress atau distress. Dimana kalau salah satu stres itu bentuknya kita bisa jadikan untuk motivasi. Kita sudah ada hal-hal yang kurang menyenangkan, jadi kita bisa bangun dari hal-hal itu untuk menjadi hal yang positif. Sedangkan salah satu-satunya untuk distress itu hal-hal yang kurang baik. Jadi dari stres ini kita bisa belajar untuk mengenali, mengakui, dan memperbaiki. Kira-kira apa sih yang harus kita perbaiki dari hal-hal yang membuat kita stres? Seperti itu. Mungkin Kak Isi dan Kak Fani bisa ikut menyampaikan juga kira-kira apa sih hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk menghindari stres atau kecemasan atau kejenuhan di rumah. Oke, kalau untuk kegiatan-kegiatan ya biar nggak stres di rumah itu, seperti tadi ya, ada yang memasak, ada yang bercocok tanam, juga ada
seni, melukis, terus tadi menulis juga ada. Dan sebenarnya tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Astrid ya, kalau untuk emosi-emosi negatif, misalkan tadi stresnya emosi negatifnya, misalkan marah atau lagi kesal punya masalah sama teman-teman, sama orang rumah kayak gitu. Kita malah justru lebih bisa untuk melihat dan merefleksikan kekesalan kita itu, emosi negatif kita itu ke dalam bentuk fisiknya, misalkan kita sedang merasakan stres atau merasakan kesal, merasakan nggak suka sama orang. Nah, kita mungkin bisa melampiaskannya itu dengan cara yang baik. Kan kalau misalkan ketemu sama orang, bawaannya pengen ngomong ya, misalkan pengen memaki atau berkata kasar atau seperti itu. Tapi kalau misalkan sekarang kan kita bisa merealisasikannya dengan cara mungkin bisa ajak kayak boneka Cimi itu sama Gori tadi itu untuk ngomong baik-baik, ya diumpamakan mereka itu adalah orang yang sedang kita kesali atau orang yang sedang kita benci. Bisa juga dengan cara memukul bantal, memukul guling, itu juga bisa merealisasikan stres kita atau bentuk perasaan negatif kita seperti apa. Selain itu, kalau misalkan sudah melakukan itu, kita juga bisa mengerti, oh ternyata seperti ini ya perasaannya, negatifnya, kecewa itu seperti ini. Jadi kita tuh bisa melihat macam-macam emosi negatif yang ada di diri kita. Kalau misalkan itu yang negatifnya. Nah, sedangkan yang kalau emosi positif-positif lainnya malah lebih mudah untuk dikendalikan daripada emosi negatifnya. Kalau misalkan ada yang dilanda kebosanan atau kurang kegiatan, itu juga mungkin bisa seperti tadi Kak Astrid bilang, itu juga bisa mengadakan keluarga kita, quality time dengan keluarga, mungkin bisa mengasah imajinasi anak-anak kita yang masih anak-anak SD, anak-anak SMP juga masih bisa, misalkan membuat kemah-kemahan dalam rumah, itu juga bisa mungkin merefleksikan dari si stres itu sendiri. Kalau dari Kak Fani, gimana? Apakah ada perbedaannya? Oke, Bunda semua di sini saya nyambung ya yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Astrid dan juga Kak Aisy. Jadi sebenarnya ketika kita mau memandang pandemik ini dari sudut pandang yang positif, sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Begitu. Walaupun ada stres yang melanda seperti mungkin atau juga jenuh, ada baiknya kita bisa mengajak orang lain untuk berdiskusi sehingga kita tidak merasa apa yang membuat kita jenuh, apa yang membuat kita stres ini tidak menjadi negatif output-nya begitu. Dan kalau untuk saya sendiri selama pandemik ini sebenarnya karena pandemik ini sudah berjalan dari kurang lebih sudah dari Maret ya. Sudah dari Maret, April, Mei, dan kemungkinan kita juga belum tahu apakah akan sampai Juni saja menurut kabar-kabar yang beredar atau malah bisa tambah lebih lama. Jadi kalau di sini saya biasanya kalau malam-malam itu lebih banyak self talk jadi. Lebih banyak self talk selama pandemik ini, apakah sebenarnya kita sudah mengenal diri kita dengan baik? Yang kalau ada orang tanya, "Oh, kamu tuh kayak gimana sih orangnya?" "Oh, aku orangnya tuh begini begini begini." Tapi apakah itu benar itu kita atau itu kita yang ingin kita tampilkan ke orang lain? Tapi kita belum bisa mengenal benar-benar kita yang sejatinya itu seperti apa. Dan menurut saya selama masa pandemik ini ada baiknya untuk kita bisa dengan cara menulis begitu, dengan cara menulis kita itu orangnya seperti apa dari yang sifat-sifat negatifnya dan juga sifat-sifat positifnya. Dari situ ketika sudah terlihat kita bisa merefleksikan dan juga bisa merenungkan apakah akan dipelihara terus yang sifat-sifat buruknya atau bisa perlahan-lahan kita ganti, begitu. Dan bisa juga mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Tadi dari beberapa cerita teman-teman semua sudah ada yang menyampaikan senang jadi memasak, bercocok tanam, atau ada juga yang menemukan hobi barunya. Jadi ada lebih waktu untuk explore
Nah, mungkin, tidak ada salahnya kita bisa, lebih menggali apa yang sebenarnya ingin kita wujudkan, tapi waktunya belum ada. Karena kesibukan, karena udah capek, karena lain sebagainya. Di sini misalkan, saya mengambil contoh, diri saya, ini saya tuh sebenarnya senang bikin makrem, begitu. Nah, karena ada pandemi, maksudnya positifnya dari pandemik ini, oh, waktu saya untuk diem cuman megang-megang tali itu jadi lebih banyak begitu. Seberusaha mungkin kita, mem-push diri kita untuk tetap, positif begitu. Jangan kalah dengan rasa jenuh, jangan kalah karena yang biasanya nongkrong di, Starbucks mungkin atau yang biasanya ke pasarnya sampai belusukan, pokoknya kalau belum nemu yang murah belum pulang kayak gitu ya. Nah, ini mungkin bisa ditahan dulu, kita belanjanya online atau ke warung-warung yang terdekat saja itu sebenarnya banyak ketika kita mau, begitu. Dan semoga mau ya teman-teman semua, kita bareng-bareng untuk tetap memelihara perilaku positif, begitu. Dan juga kita bisa, apalagi bagi yang berpuasa bisa, mungkin yang biasanya ngajinya cuman ya yasinan malam Jumat kayak gitu ya, ini sebenarnya saya juga ya ini. Nah, mungkin kalau sekarang bisa lebih sering walaupun, istilahnya hanya satu ayat, kan katanya kalau subuh itu baiknya jangan langsung tidur ya, ada baiknya kita ngaji dulu baru tidur, ya lumayanlah dapat satu ayat walaupun cuman sebaris kayak gitu ya. Nggak apa-apa mumpung, bulan suci, sebentar lagi juga sudah mau Ramadan, ini saya mengingatkan diri saya sendiri ya teman-teman ya sebenarnya ini. Begitu. Dan juga bisa lebih, memperbanyak, apa hal-hal yang ingin kita hilangkan, apa hal-hal yang ingin kita perbaiki untuk lebih baik lagi, menurut saya ini waktu yang tepat. Karena di sini kita, tidak terlalu banyak terdistraksi dengan lingkungan luar, kita lebih banyak waktu sendiri, lebih banyak privasi, tidak ada salahnya untuk, ya istilahnya merenung mungkin ya, istilahnya merenung apa hal-hal yang mungkin ada unfinished business. Nah, mungkin ada permasalahan yang belum terselesaikan, oh masih bete sama si A, gara-gara rebutan apalah kayak gitu, atau masih sebel sama mama, atau masih sebel sama kakak karena kemarin nggak dikasih uang THR atau apa. Jadi, hal-hal yang masih ada ngeganjel di hati kita, mungkin itu bisa kita cicil diselesaikan. Karena, kalau misalkan dalam psikologi itu ada di pelajaran kesehatan mental, bahasanya tuh unfinished business kayak gitu ya. Bahasanya kayak gitu, itu, maksudnya tuh hal-hal yang belum kita selesaikan di masa lalu, sebenarnya ketika kita memilih untuk menunda, dan tidak diselesaikan, itu sebenarnya di masa yang akan datang, kita akan menemui permasalahan yang serupa, begitu. Jadi, misalkan contohnya begini, saya punya permasalahan di masa lalu, misalkan kurang seneng ngobrol tatap muka dengan orang, begitu. Nah, ketika saya lebih memilih untuk di zona nyaman, tidak mau menghadapi hal itu, kita akan terus dihadapkan dengan permasalahan itu terus. Jadi sampai, oh kalau kata Tuhan, "Ah, belum belum lulus nih, kasih lagi," kayak gitu. Udah dikasih satu, "Oh masih gagal," kasih lagi, kayak gitu. Karena ya pada akhirnya kan, pembelajaran itu tidak selalu di sekolah ya, maksudnya pembelajaran kehidupan tuh terus kayak gitu sampai akhir hayat. Jadi kalau saya sih selama pandemik ini banyak refleksi diri, apa yang kurang, apa yang belum terselesaikan, ya dicicil, diselesaikan biar, masa depannya mungkin agak lebih cerah gitu ya dari yang sekarang-sekarang. Itu sih, Kak Astrid, teman-teman semuanya yang mungkin bisa saya sharing-kan kayak gitu. Heeh.
Baik, terima kasih Kak Fani. Itu tadi juga bagian dari PR ya sebenarnya atau mungkin tugas yang bisa kita lakukan di rumah selain tadi melakukan aktivitas tapi juga memperbaiki diri. Nah, mungkin bisa menjadi tambahan juga untuk bagi orang tua yang punya anak ketika kita sudah memberikan banyak tugas, memberikan ajakan untuk mengikuti kegiatan, jangan lupa kita juga bisa memberikan penghargaan kepada anak. Jadi anak itu merasa senang dan nyaman ketika oke, aku di rumah nurut kata ayah dan bunda. Nah ini akan menjadi lebih anak tuh lebih tulus ketika ikut di rumah, tidak yang sembunyi-sembunyi keluar main dengan teman-temannya. Nah, untuk membuat penghargaan atau memberikan penghargaan, tentunya kita juga bisa membuat janji atau tantangan dulu kepada anak-anak kita. Jadi, misalkan bisa kita berikan ke anak-anak atau adik, kalau misalkan adik hari ini atau seminggu ini bisa belajar terus, rajin belajarnya, atau mungkin tugas yang belum bisa selama ini dikerjakan. Misalkan, yuk belajar mencuci piring sendiri, mencuci baju sendiri. Nanti mama, ayah, atau bunda memberikan hadiah atau keinginan yang dia inginkan. Mungkin dari hal kecil dulu, tidak usah hal yang berat dulu. Nah ini bisa menjadi pertimbangan ayah dan bunda untuk bisa membuat anak-anaknya semakin betah. Oh di sini ada Kak Fai ya, sudah keluar ya. Halo Kak Fai. Halo, Kak Fai lagi apa ini? Lagi apa? Main. Oh, lagi main. Lagi main apa, Kak Fai? Main sama adik. Main sama adik. Oh, main sama adik. Main di rumah aja ya. Nah, ini adalah Kak Fai, salah satu murid HSBK di pusat yang selama ini juga belajar. Kok Mr. Sindu nggak kelihatan? Oh, Mr. Sindu sedang belajar dengan teman-teman yang lainnya. Tidak dengan Kak Fai ya hari ini. Oke, nanti kita ketemu lagi kalau misalkan sudah selesai karantinanya ya Kak Fai ya. Oke, itu tadi Kak Fai, teman-teman yang mungkin belum pernah bertemu dengan Kak Fai. Saya mau dengar suaranya Kak Nadia di sini. Kak Nadia mungkin bisa sharing di rumah, ya? Biasanya di rumah ngapain aja? Sharing aktivitas gitu. Boleh. Biasanya ngapain aja kalau di rumah? Jadi selama dari Maret kemarin itu, ya kebanyakan sih saya nyoba ya beberapa banyak resep-resep baru gitu. Jadi kayak saya menggunakan beberapa waktu luang ini setelah mengerjakan tugas dan segala macam itu bisa kayak untuk masak atau nanti begitu saya selesai masak itu ya banyak waktu luang gitu, saya ngajak teman-teman saya paling main game bareng gitu ya lewat online itu seperti itu. Oke. Apa ya? Ya kebanyakan sih gambar. Karena seneng gambar ya? Nah, saya jadi ya bisa menggunakan waktu luang untuk mungkin memperbagus skill gambar juga dan mungkin kalau pagi-pagi dulu sebelum bulan puasa itu biasanya paling bersih dulu baru nanti saya dulu cek mau butuh classroom atau mungkin ke gesko atau dari mana tuh tugas dari guru dari sekolah itu. Nah saya baru menggunakan waktu luang saya itu bisa untuk masak dan ya paling menggambar-gambar gitu sih. Oke, besok boleh ya dikirim untuk masakannya ya, biar kita cicipin ya. Boleh. Atau dijual juga boleh loh. Masaknya sama siapa? Biasanya sendiri atau dengan teman-teman atau dengan keluarga siapa? Kalau masak sih biasanya sendiri, cuman akhir-akhir kemarin itu saya masakkan itu untuk keluarga. Wah, jadi ini ya, tidak cuma buat diri sendiri uji coba ya, tapi keluarga juga ikut bisa merasakan ya. Saya bisa nyoba gitu, mungkin apa yang kurang bisa saya koreksi ya. Buat ini lebaran, buat nggak kue lebaran? Buat kastengel paling. Buat kastengel. Kasih ini ya, nitip buatkan nastar ya. Wah. Boleh loh dijual, nanti teman-teman di sini juga bisa nyicip juga. Siapa tahu bisa jadi apa ya, usaha baru. Abangnya bilang gitu, Miss.
Tapi berarti enak itu masakannya kalau banyak yang bilang kayak gitu. Ya, sebenarnya tergantung bakat juga sih. Saya juga belum banyak gitu sih. Sambil belajar berarti ya. Sambil belajar. Oke, terima kasih Kak Nadia. Oke, saya mau mungkin bisa mendengar suaranya Kak Meta, mungkin bisa berbagi dengan kami semua di sini ya. Gimana sih kira-kira atau kiat-kiat yang kira-kira bisa diajarkan bagi ayah atau bunda di sini di rumah yang punya anak kecil. Jadi mungkin aktivitas atau kegiatannya bisa di-sharingkan ke kami. Wah, ini dia Kak Meta. Halo Kak Meta, sehat ya? Ya, pertanyaan apa tadi Kak Astrid? Untuk kegiatan yang bisa dilakukan untuk orang tua yang memiliki anak usia dini ya? Betul. Nah, ini Kak, kalau Kak Meta dengan tim kan biasanya memang sering bertemu dengan siswa-siswi kami yang memang usia dini ya, usianya masih balita, SD, TK, PAUD. Nah, kira-kira Kak Meta bisa sharingkan ke kami, kira-kira idenya apa saja gitu. Oke, jadi selama ini saya dan tim itu memang memiliki agenda bagaimana sih kayaknya ternyata banyak orang tua, kemarin teman sempat dengar juga ngobrol dengan beberapa orang tua yang memiliki anak dengan usia dini, karena teman saya kan kebanyakan juga anaknya usianya ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, kemudian mereka malah curhat saya cukup apa ya, karena disambi bekerja juga, kemudian mengurus rumah tangga, jadi malah untuk berkegiatan dengan anak pun merasa kewalahan karena sekolahnya mereka kan libur. Jadi selama masa pandemi ini malah waktunya kedobel-dobel, kebagi-bagi. Nah, kira-kira apa aja ya yang dapat dilakukan demi mengimbangi kegiatan bekerja, kemudian dengan anaknya itu seperti apa. Nah, itu kita dengan tim itu kemarin sempat mengadakan kegiatan, yaitu dengan bernyanyi. Jadi bernyanyi ya, jadi mengajak orang tua untuk, mungkin boleh dilihat nanti untuk di Instagram kami. Nah, nanti apa tuh Instagramnya Kak? Mungkin bisa di-share di sini. Kalian promote ya. Boleh. Siapa tahu nanti ayah bundanya yang punya anak-anak usia balita ya. Boleh nanti bermain ke. Bisa dicek nanti @stg_lilschool. Nanti dicek aja. Nanti kita secara berkala akan mengupload kegiatan apa aja yang bisa dilakukan selama di rumah gitu. Nah, yang pertama itu kemarin kita sempat membuat lagu tentang corona. Nanti boleh diikuti dengan ayah bunda, boleh mengikuti dengan anak-anak semua. Lagunya jadi dengan dengan nada balonku, liriknya Dumba. Nanti boleh langsung dicek aja gitu. Itu sih kegiatan yang mungkin bisa dilakukan dengan anak, tidak terlalu berat dan tidak mengganggu aktivitas ayah bunda semuanya ketika bekerja. Waktu weekend nih, nah mungkin kalau ayah bundanya yang seneng dengan merangkai origami atau habis itu manik-manik, itu nanti juga kita akan mengupload konten-konten yang berisi tentang pembuatan alat perangkat edukatif gitu. APE itu. Nah, nanti ada misalnya jepitan dari baju. Nah, itu ternyata bisa dibuat menjadi ikan-ikanan loh. Nah, gunanya apa? Itu nanti ternyata kegiatan untuk melatih. Nah, untuk mungkin ayah bundanya yang mau mengajarkan anak-anaknya untuk bisa nantinya lancar menulis, nah itu bisa kita dengan bermain jepit-jepitan tadi kayak gitu. Itu mungkin itu aja yang saya sampaikan nantinya, karena ini sedikit teaser lah istilahnya, banyak kegiatan yang akan diupload.
Oke, banyak teasernya ya, banyak bocorannya ya, Kak Meta ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan atau ide juga untuk ayah bunda di sini yang punya anak-anak usia balita atau usia dini. Silahkan main-main nih ke Instagramnya yang sudah disebutkan Kak Meta tadi ya. Nanti mungkin ada di bawah ini juga ya. Nanti boleh main-main di sana. Nanti boleh lihat-lihat kira-kira tipsnya apa saja sih biar anak ini bisa betah. Atau besok ketika sudah selesai corona ini, boleh lo main-main juga ke SBG School ya. Ya. Mohon maaf Kak, Gimana? Di Instagramnya HSPG School, nggak ada underscore-nya. Oke, HSPG Liu School ya. Oke, silakan nanti boleh main-main di sana untuk ayah bundanya bisa lihat-lihat ilmu apa saja yang bisa dipraktekkan dengan putra-putrinya. Terima kasih Kak Meta. Baik, kira-kira seperti itu nih ayah bunda, kakak semuanya untuk bincang-bincang singkat kita hari ini. Kira-kira nanti kami bisa ada waktu lagi, kita bisa buat agenda seperti ini lagi. Kira-kira jika ada yang mau ditanyakan, boleh nanti telepon ya ke bagian hotline-nya, nanti juga ada tuliskan ya di sini nanti nomor teleponnya. Boleh dengan saya, Kak Fani, atau Kak Aisy, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya kembalikan ke Mas Kikit ya. Terima kasih. Oke, seperti itu ayah bunda, maaf bapak ibu dan adik-adik semuanya, agenda kita untuk hari ini, di mana kita semuanya sudah berbagi semua ya, tidak hanya dari HSPG saja, melainkan dari ayah bunda. Kemudian di sini ada Kak Nadia, kemudian ada Kak Afai juga, sama adiknya dan teman-teman semuanya di sini. Nah, dari tadi yang disampaikan Kak Astrid maupun Kak Aisy dan Kak Fani, semoga dari bincang-bincang santai kita dapat ilmu baru, inspirasi baru, kemudian saya juga ucapkan terima kasih sekali pada semuanya yang telah berbagi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terlebih di tengah pandemi ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan tetap semangat untuk adik-adik semuanya, ayah bunda yang senantiasa membersamai putra-putri yang ada di rumah. Seperti itu kepada Kak Vero, Kak Ratri, kemudian ada Cimi. Itu Kak Gori udah bangun belum? Oh, sudah bangun. Kemudian terima kasih pada Kak Aica, kemudian di sini ada Kak Fani, Kak Aisy, Kak Aulia, ada Kak Meita, kemudian ada Bunda Rini dan keluarga. Di sini ada Kak Nadia, teman-teman dari HSBG Purwokerto, ada Pak Iswanardi, kemudian ada Kak Ardani, Kak Nurul, Kak Tino, Bu Agustin, ada Bu Lilis, semuanya. Oke, saya sebagai narah hubung mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa sambil dilambaikan, diaktifkan kameranya. Oke, saya ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.